Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syafnur, biasa dipanggil Fitri. NIM saya 120501-20501. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi paragraf. Baiklah, mari kita buka slide-nya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita bakalan membahas tentang 3 hal dari paragraf. Yang pertama ada pengertian, yang kedua struktur, dan yang terakhir adalah syarat-syarat dari paragraf. Oke, mari kita eksekusi dulu pengertian dari paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf memiliki arti bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, paragraf ini biasa juga disebut atau dikenal dengan alinea. Selanjutnya ada pengertian paragraf menurut para ahli. Di sini saya mencantumkan 5 orang ahli yang menyatakan tentang pengertian paragraf. Teman-teman bisa baca melalui materi yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, dari 5 orang ahli ini, saya menyimpulkan bahwa paragraf merupakan gabungan dari kalimat-kalimat yang memiliki satu kesatuan yang membahas atau menjelaskan tentang satu ide pokok. Begitu. Itu tadi penjelasan tentang pengertian paragraf. Oke, mari kita bedah tentang struktur paragraf. Nah, pada dasarnya struktur paragraf ini ada 2. Yang pertama adalah kalimat utama dan yang kedua kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Bagaimana sih kita menentukan bahwa kalimat itu merupakan kalimat utama dari suatu paragraf? Nah, itu kita bisa lihat melalui ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Nah, kalimat ini berisi tentang inti atau gagasan dari paragraf. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Maksudnya apa? Nah, kalimat utama ini dia memiliki makna yang padat sehingga ia bisa dikatakan dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, ia mempunyai arti yang cukup jelas sehingga tak perlu lagi dihubungkan dengan kalimat lainnya. Saya ulangi, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frase transisi. Nah, dalam kalimat utama ini kita nggak bakal nemuin kata-kata seperti gini. Oleh karena itu, pada akhirnya, kemudian. Nah, kayak gitu, kata-kata seperti itu kita nggak bakal nemuin di kalimat utama. Selanjutnya ada kalimat penjelas. Dari namanya aja kita udah tahu ya kan, kalimat penjelas berarti kalimat yang berisi penjelasan. Nah, penjelasan tentang apa? Yaitu penjelasan tentang si kalimat utama atau inti dari masalah tadi. Nah, kalimat penjelas ini bisa kita temukan dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, kalimat penjelas ini karena dia menjelaskan ya kan, tentu artinya udah nggak padat lagi. Ya kan, dia udah kayak ambiar aja gitu ya kan. Dia udah bermacam-macam aja gitu isinya dalam kalimat penjelas tadi. Kemudian yang kedua, ada arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Maksudnya apa? Nah, kita bakal lihat ciri-ciri yang kedua ini pada contoh yang bakal saya jelaskan pada slide selanjutnya nanti. Yang ketiga, ciri-cirinya itu pembentukannya sering memerlukan kata sambung dan frase transisi. Nah, apa itu? Contohnya tuh gini. Dalam kalimat itu bakal kita jumpai kata-kata seperti contohnya, akhirnya, sesudah itu, pada waktu itu. Nah, kata-kata yang seperti itu. Selanjutnya, ciri yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik.
Nah, dalam kalimat penjelas ini kita bakal menemukan data-data atau contoh-contoh yang bakal mendukung si paragraf isi dari paragraf tadi. Nah, begitu. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya memberikan satu paragraf yang berisi 4 kalimat. Nah, di sini kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama. Karena di kalimat pertama ini sudah cukup jelas ya, dan maknanya juga sudah padat. Kita juga nggak perlu menghubungkannya dengan kalimat lain, karena udah jelas ya, kita udah tahu dari kata-katanya bahwa sampah itu terdiri dari dua macam. Nah, gitu. Selanjutnya pada kalimat yang kedua. Kalimat kedua ini merupakan kalimat penjelas. Kenapa? Karena terdapat kata-kata seperti. Nah, ini merupakan frase transisi. Selanjutnya ada kalimat yang ketiga, juga termasuk kalimat penjelas. Kenapa? Karena ia berisi contoh. Nah, ini dia contohnya. Nah, gitu. Selanjutnya ada kalimat keempat, juga termasuk kalimat penjelas. Kenapa? Karena ia mengandung ciri-ciri yang kedua. Apa itu? Nah, ini dia. Arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain. Kita lihat di sini. Kedua jenis sampah tersebut. Nah, ini artinya ambigu ya kan? Kita nggak tahu apa nih kedua jenis sampah ini. Nah, kita baru tahu artinya setelah kita hubungkan dengan kalimat 2 dan kalimat 3, yaitu apa dia? Sampah organik dan sampah anorganik. Begitu maksud dari ciri-ciri yang kedua tadi. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang struktur paragraf. Oke, mari kita bahas yang terakhir, yaitu syarat-syarat paragraf. Nah, syarat paragraf yang pertama adalah kesatuan pikiran. Jadi, kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf ini, dia harus saling berhubungan dan saling menunjukkan ikatan yang mendukung satu pikiran, yaitu sebagai pikiran utama, yaitu si ide atau gagasan dari paragraf tadi. Nah, dalam kesatuan pikiran ini berarti adanya hubungan tentang masalah yang terdapat, masalah yang menjadi pikiran utama. Tidak boleh ada unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan pikiran utama, karena penyimpangan dalam uraian dapat menyulitkan pembaca dalam memahami maksud dari si penulis. Nah, teman-teman bisa baca pada contoh yang sudah saya berikan. Oke. Syarat yang kedua yaitu ada koherensi atau kepaduan. Nah, kepaduan ini terjadi apabila adanya hubungan timbal balik antara kalimat satu dengan kalimat lain. Nah, jika ada loncat-loncatan pikiran, itu bisa membuat pembaca itu kayak bingung gitu ya kan. Makanya antara kalimat satu dan kalimat dua, kalimat lainnya itu harus saling berhubungan dan memiliki hubungan timbal balik gitu. Nah, kepaduan dalam paragraf ini dapat dibangun dengan cara-cara berikut. Ya, pertama yaitu penggunaan repetisi, yang kedua penggunaan kata ganti, yang ketiga penggunaan kata transisi. Nah, yang pertama adalah penggunaan repetisi. Apa itu repetisi? Yaitu pengulangan kata kunci. Nah, pengulangan kata kunci ini berfungsi memelihara kepaduan semua kalimat. Bisa teman-teman lihat pada contoh yang sudah saya berikan. Selanjutnya, ada penggunaan kata ganti, yaitu tujuannya untuk menghindari kebosanan gitu ya kan. Jadi, kata-kata yang mengacu kepada inti atau topik dari yang kita bahas itu, kita ubah dengan kata ganti. Nah, seperti pada contoh. Nah, di sini kita membahas tentang Pak Amir. Nah, kita ganti kata Pak Amir ini dengan nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya kan. Nya di sini merujuk pada si Pak Amir, begitu. Selanjutnya ada penggunaan kata transisi. Kata transisi adalah kata atau frase yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Nah, kayak mana contohnya? Yaitu contoh kata transisi ini seperti contohnya, setelah itu, sesudah itu, pada akhirnya. Nah, kayak gitu. Itu tadi syarat-syarat tentang paragraf.
Ya, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang materi paragraf ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada sesuatu yang mengganjal atau yang teman-teman nggak bisa mengerti, teman-teman bisa tanya pada diskusi kita pada hari Jumat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.